Halo semua, perkenalkan nama saya Jamal Chris Lion dengan 182231102. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya di UTS Sistem Multimedia. Kita mulai dari nomor 1. Sebentar saya buka soalnya. Oke, di sini terdapat soal di mana Andi membeli TV dengan layer OLED 4K. Jika TV tersebut menggunakan subsampling 4:2:0, berapa bitrate yang diperlukan supaya layar dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 fps? Oke, di sini jawaban saya mengambil dulu data-data yang diberikan oleh soal di mana terdapat 4K yaitu 3840 dikali 2160 pixel, di mana hasilnya 8.294.400 pixel per frame-nya. Terus terdapat subsampling 4:2:0 yang berarti terdapat 4 sampel Y, 1 sampel CB, dan 1 sampel CR pada box 2x2. Lalu, untuk menghitung bit dalam 4 pixel tersebut, yang dimana 2x2 box tersebut, dihitung dengan 4x8 bit ditambah 1x8 bit tambah 1x8 bit sama dengan 8 bit. Lalu untuk mendapatkan bit per pixelnya, dia dibagi 4 menjadi 12 bit per pixel. Lalu terdapat data di mana FPS sama dengan 60, di mana 60 frame per second. Lalu untuk menghitung bitrate, dilakukan perhitungan dengan 8.294.400 pixel per frame dikali 12 bit per pixel dikali 60 frame per second. Jadi nanti ini pixel dengan pixel dicoret dan frame dicoret menghasilkan satuan bit per second, di mana angkanya menjadi 5.971.968.000 bit per second. Yang dimana jika kita bulatkan ke dalam gigabit per second menjadi 5,971968 gigabit per second, atau sama saja dengan dibulatkan menjadi 5,972 gigabit per second. Itu merupakan jawaban saya di nomor 1. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ke nomor 2. Di sini nomor 2 saya disuruh membentuk sebuah string dari 5 karakter pertama saya, terus lanjutkan dengan sti.strip.stay.tb, lalu akan disusun di tabel frekuensi. Di sini saya sudah membuat dengan J frekuensi 1, O1, A1, N1, M1, strip 3, S2, T3, I3, S1, B1. Di sini saya sudah membuat movement tree di mana yang di atas merupakan total hasil seluruh karakter jadi 18. Terus saya konfigurasi di mana yang kecil saya bikin 0 dan yang besar saya bikin 1, lalu saya susun dari bawah ke atas. Di sini merupakan kode binder yang sudah dibuat, di mana J itu 0100, lalu O 0101, A 0110, N 0111, M1000, strip 101, S 001, T 110, I 111, E 1001, dan B 000. Ini dapat dari kita susun dari atas ke bawah sampai ke daunnya yang merupakan karakter tersebut. Lalu untuk menghitung rata-rata panjang bitnya, di mana di sini total bit didapatkan melalui jumlah bit per karakter dikali si frekuensinya, di mana 4 kali 1, di mana bit J ini saya susun sesuai huruf di sini, sesuai huruf di sini, terus saya susun sesuai ini. Setelah dikali semua, kita jumlahkan, dia dapatkan hasil 60. Lalu rata-ratanya total bit tersebut dibagi dengan jumlah karakter di string ini, di mana stringnya atau di total ini menjadi 18. Di mana 60 banding 18 saya dapatkan 3,333. Lalu untuk ukuran di soal dibilang kita disuruh menghitung ukuran total bit jika string asli terdiri dari 1000 karakter. Dengan cara kita langsung kalikan saja rata-rata per bitnya dikali jumlah karakternya, di mana 3,333 kali 1000 dihasilkan 3333 bit. Lalu selanjutnya disuruh menghitung rasio kompresi rasio dari asli ke kompresi, di mana aslinya merupakan 8 bit dikali 1000 karakter per tadi hasil kompresi 3333, berarti rasionya 2,4.
Selanjutnya, penjelasan keuntungan dari penggunaan Huffman tree ini di mana si Huffman tree ini efisien untuk data yang frekuensinya tidak distributif frekuensinya tidak merata kayak seperti tadi. Di sini ada satu, ada yang dua, ada yang tiga frekuensinya. Nah, itu efisien untuk menggunakan si Huffman tree. Lalu, kompresi Huffman tree ini lossless bersifatnya. Jadi, datanya tidak ada yang hilang atau tidak ada yang berkurang atau tidak ada yang potong. Tapi keterbatasannya adalah ya lawan dari keuntungannya yaitu kurang efisien untuk data frekuensinya merata kayak misalkan frekuensi satu semua atau dua semua atau tiga semua. Lalu eh, si Huffman tree ini juga nggak adaptif terhadap perubahan data. Jadi Huffman tree ini kalau misalkan datanya kayak frekuensinya berubah atau apa, kita harus buat ulang lagi karena dia urutannya juga bergantung pada urutannya juga si karakter-karakternya. Lalu di sini pada H disuruh melakukan encoding hasil dari yang tadi ini disusun ke dalam kata-kata si string tersebut. Hasilnya menjadi seperti ini. 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 01, 001, 110, 111, 101, 001, 110, 1001, 111, 101, 111, 110, Lalu, untuk melakukan decoding, kita reverse lagi, jadi per bitnya kita cocokkan ke Huffman tree ini atau bisa ke kode biner yang sudah didata tersebut. Didapatkan hasil seperti ini, di mana 01001J, 0101 itu O, 0101 itu A, 0101 itu N, 1000 itu M, strip itu 101, S itu 001, T itu 110, terus I itu 101, strip itu 101, S itu 1 S itu 00, S itu 001, terus T itu 110, P itu 1001, I itu 101, strip itu 101, I itu 101, T itu 110, dan B itu 000. Berikut merupakan hasil jawaban dari nomor 2 saya. Selanjutnya saya akan lanjut ke nomor 3, di mana ini merupakan soalnya kita disuruh eh, menentukan apakah terjadi aliasing pada tangga nada C mayor. Di sini list nadanya ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do dengan frekuensi-frekuensi berikut. Lalu kita dapat dua mode sampling A dan B di mana A 9800 Hz dan 1000 merupakan dan B merupakan 1000 Hz. Uh, untuk pertanyaan pertama, kita disuruh menentukan tanda apakah terjadi aliasing di setiap modenya. Saya sudah menggunakan tabel datanya. Nah, syarat terjadi aliasing itu kita menggunakan teorema Nyquist rate di mana frekuensi nada harus lebih besar dari tengah dari sampling rate, di mana sampling rate itu merupakan ini. Di mana kalau uh, lebih dari 400 karena 800 bagi 900, maka akan terjadi aliasing di A. Kalau lebih dari 500 maka terjadi aliasing di B. Lalu kita list di sini yang di mana aliasing di A mulai dari La karena La sudah melebihi 400. Jadi terdapat aliasing di A di La sampai Do. Untuk di mode B hanya terdapat aliasing di Do tinggi karena dia sudah melebihi 500. Lalu di sini kita analisis apa yang terjadi ketika aliasing. uh, Nada yang dihasilkan apakah masih sama? Tentu saja tidak, karena uh, ketika al ketika ter ketika aliasing terjadi, nadanya akan berbeda karena frekuensi aslinya dilipat terhadap batas Nyquist, yang mana batas Nyquist tadi sampling rate per 2. Lalu uh, sebagai biasanya nada ini akan menjadi lebih rendah karena tadi dilipat tadi. Jadi kayak dibagi gitu, dibagi dua frekuensinya jadi lebih rendah. Lalu pertanyaan kedua, apakah akibatnya untuk musik atau pengguna? Tentu saja nada akan berubah, terutama karena ketika jadi rendah itu. Jadi ketika kita mendengar musik terus kayak ada nada yang salah pasti terdengar tidak enak. Jadi harmonisasi musikalnya menjadi rusak secara keseluruhan. Di sini nomor 3 itu hasil audio dengan dua mode sampling rate. Di sini saya sudah membuat Python dengan MATLAB, dan juga di sini saya sudah membuat hasil audionya
Untuk nada la, di mana la ini tadi kita lihat frekuensi 440. Di sini sudah masukkan 440, terus saya generate untuk menghasilkan audio. Di sini audionya bisa terlihat di sebentar. Ini. Lihat, di sini saya sudah membuat dua hasil audio 800 dan 1000. Kita coba dengarkan yang 800 dengarkan 1000. Dapat terdengar bahwa si Nadala ini ada mode 800 Hz itu lebih rendah karena terdapat aliasing. Itu memang perbedaan yang bisa terjadi ketika ada aliasingnya. Lalu di sini bisa kita lihat grafik, sebentar ini terlalu kecil jadi saya lihat dari sini aja. Dapat terlihat perbedaan grafik ketika kita menggunakan mode A dan mode B. Sampling mode A di sini dia malah turun ke bawah, sedang pada awalnya dia turun ke bawah, sedangkan pada B dia malah eh, pada B itu dimana nada aslinya dia ke atas. Dan dapat terlihat dia si si mode A ini dia lebih lebih kayak lebih pendek gitu, maksudnya kayak lebih eh, gimana ya, kayak lebih nge-stretch gitu loh, kayak lebih lebar. Itu merupakan perbedaan dari grafiknya. Begitu saja mungkin hasil dari jawaban UTS saya. Terima kasih dan maaf apabila ada salah kata.